Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan alur cerita film Alien vs Predator di video sebelumnya? Saya harap bisa bermanfaat atau setidaknya bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Alien vs Predator Requiem. Masih bergenre film aksi fiksi ilmiah, Alien vs Predator Requiem atau dikenal juga dengan AVPR dirilis pada tahun 2007. Film ini disutradarai oleh Strauss bersaudara, yaitu Colin dan Greg. Dalam debutnya sebagai sutradara, mereka dibantu oleh Shane Salerno sebagai penulis naskah. Film ini dibintangi oleh Steven Pasquale sebagai Dallas, Rico Ellsworth sebagai Kelly, John Ortiz sebagai Eddie Morales, Johnny Lewis sebagai Ricky, dan Ariel Gates sebagai Molly. Film ini merupakan sequel dari Alien vs Predator atau AVP yang bercerita tentang kapal antariksa Predator yang jatuh di dalam hutan Gunnison di daerah Colorado. Kejadian ini disebabkan oleh alien yang lahir dari tubuh predator atau disebut juga dengan Predalien, membuat kekacauan dengan cara menghabisi semua predator di kapal itu. AVPR dirilis pertama kali pada tanggal 4 November 2007 di Los Angeles, Amerika Serikat dan meraup keuntungan sebesar 130,2 juta dolar di seluruh dunia dengan biaya produksi hanya 40 juta dolar. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Di awal mula film, kita ditampilkan lanjutan film sebelumnya, yaitu di mana bayi Xenomorph lahir dari tubuh predator dengan bentuk mulut menyerupai predator. Lalu makhluk yang disebut juga Predalien ini menyerang seluruh penumpang kapal itu, sehingga membuat kapal itu lepas landas dari kapal induk predator dan terdampar ke bumi. Seorang ayah bernama Buddy sedang berburu dengan anaknya bernama Sam. Tiba-tiba mereka melihat sebuah benda yang terbakar dan jatuh di lokasi berburu mereka. Mereka pun mendatangi lokasi jatuhnya benda itu dan di sana mereka menemukan sebuah kapal antariksa misterius. Dari kapal itu muncul larva Xenomorph yang sudah dikeluarkan dari telurnya. Buddy yang belum pernah melihat hal itu memutuskan untuk melarikan diri, tetapi nasib malam menimpa mereka. Larva-larva alien yang butuh inang untuk lahir menyerang ayah dan anak itu. Dan tak lama kemudian lahirlah bayi Xenomorph yang menyeramkan. Scene berpindah ke sebuah planet dengan peradaban yang sudah sangat maju. Salah satu predator ditampilkan sedang melakukan pencarian jejak kapal mereka yang jatuh. Dan ternyata kapal itu terakhir kali terlihat di sekitar bumi, yang diduga kapal itu jatuh di sana. Kemudian dia mempersiapkan seluruh alat tempurnya untuk menuju ke bumi. Kembali ke bumi, tokoh utama film ini muncul. Seorang pria bernama Dallas yang baru dibebaskan dari penjara, sepertinya karena melakukan vandalisme. Dia dijemput oleh temannya yang bernama Eddie yang juga seorang sheriff di kota itu. Mereka membicarakan tentang keadaan kota itu dan kabar adiknya Dallas, yaitu Ricky. Yang menurut cerita Eddie, mereka sering bertemu, bahkan terlalu sering dikarenakan Ricky sering melakukan pelanggaran-pelanggaran. Setibanya di rumah Dallas, dia menemukan Ricky yang masuk ke rumah melalui jendela kamar dengan gusar dan mencoba mencari sebuah tongkat pemukul. Dallas melihat wajah Ricky seperti ada bekas pukulan. Dan akhirnya setelah dipaksa mengaku oleh Dallas, Ricky menceritakan bahwa dia dibully oleh sekelompok yang dipimpin oleh Dale dan merupakan kekasih dari gadis idamannya Ricky yang bernama Jessie. Dallas melarang Ricky untuk membuat keributan karena tidak ingin Ricky mengalami hal yang sama seperti yang dialaminya. Lalu Dallas pun mengajak Ricky untuk mencari kunci itu. Come on. I'll help you find your keys. Cerita berpindah ke tokoh utama lain dalam film ini, yaitu Kelly. Dia adalah seorang wanita yang bekerja di Kesatuan Militer Amerika. Di sini, dia baru saja kembali dari camp dan menemui suami dan anaknya yang bernama Molly. Molly yang sudah lama tidak bertemu dengan ibunya merasa tidak nyaman dengan kepulangan ibunya. Tetapi suaminya Kelly yang bernama Tim mencoba menjelaskan tentang keadaan yang sedang mereka berdua alami, sehingga mereka berdua bisa saling mengerti dan memahami. Karena Tim yakin ada perasaan rindu yang mendalam antara ibu dan anak. Hanya saja mungkin waktu berpisah yang terlalu lama yang menyebabkan rasa segan menutupi perasaan rindu mereka. Di tempat lain, larva yang lepas dari kapal antariksa predator mulai menyebar ke selokan untuk mencari inang. Kali ini sasarannya adalah para tunawisma yang tinggal di dalam selokan itu. 2 orang laki-laki berhasil diserang oleh larva itu. Tiba-tiba seorang wanita tua masuk dan ternyata Predalien sudah menunggu di sana untuk menyerang wanita itu.
Predator yang melakukan perjalanan ke bumi akhirnya tiba. Dia menemukan kapal Predator sebelumnya yang jatuh ke bumi, dan di dalam kapal itu dia menemukan mayat dari Predator yang lain. Lalu dia bertukar helm dengan mayat Predator yang mati untuk melihat rekaman tentang apa yang terjadi di kapal antariksa itu sebelumnya. Pada helm atau topeng Predator, selain bisa mendeteksi panas, terdapat juga semacam alat perekam untuk mengetahui apa yang terjadi dengan pengguna helm beserta keadaan di sekitarnya. Predator ini melihat bahwa ada seekor makhluk asing yang membuat kekacauan di kapal antariksa ini sebelumnya, sehingga membuat kapal antariksa ini jatuh di bumi. Predator juga mengetahui bahwa beberapa ekor larva alien berhasil selamat dari kecelakaan itu. Semua persenjataan dan obat-obatan yang ditemukannya di dalam kapal itu disiapkan untuk perlengkapan berburunya. Setelah semuanya siap, sang pemburu pun meledakkan kapalnya untuk menghilangkan jejak. Eddie yang menerima laporan tentang kehilangan Buddy dan Sam mencoba melakukan penyelidikan di tempat mereka berburu. Tetapi dia hanya menemukan mobilnya Buddy. Hingga pada saat malam, Darcy, istrinya Buddy, menemui Eddie di lokasi pencarian. Eddie menyarankan untuk melanjutkan pencarian di esok hari. Tetapi Darcy bersikeras untuk tetap mencari suami dan anaknya pada saat itu juga. Akhirnya, Eddie dan juga timnya tidak punya pilihan lain selain mendampingi mereka melakukan pencarian di dalam hutan. Selagi mereka melakukan pencarian, Predator ini pun menemukan mayat Buddy dan Sam serta beberapa bangkai larva alien. Dengan sebuah cairan biru, dia menguapkan mayat dan bangkai-bangkai itu, sepertinya untuk menghilangkan jejak. Setelah semua merasa kelelahan karena belum menemukan Buddy dan Sam, Eddie kembali menyarankan Darcy dan kerabatnya untuk pulang dan beristirahat, sehingga mereka bisa melakukan pencarian kembali di esok hari. Salah satu anggota timnya yang bernama Ray melihat Predator yang sedang menguapkan mayat Buddy dan Sam. Predator yang mengetahui hal itu langsung mencegat dan membunuh Ray yang mencoba melarikan diri. Keesokan harinya, berita kehilangan Buddy dan Sam telah menyebar hingga ke media televisi. Dallas yang kebetulan sedang berada di kafe menyaksikan berita itu. Eddie datang dan duduk bersama Dallas. Carrie yang merupakan seorang waitress dan juga istri dari Ray menyapa Eddie. Dia merasa khawatir dikarenakan suaminya yang melakukan misi pencarian tidak kembali ke rumah semalam. Padahal sebenarnya menurut keterangan Eddie, misi pencarian sudah selesai sejak pukul 2 pagi. Akhirnya, setelah melakukan pencarian kembali di hutan bersama salah satu timnya, Eddie menemukan mayat yang sudah dikuliti tergantung di dahan pohon, dan dia menduga itu adalah Ray. Lalu mayat itu dibawa ke tim autopsi dan mereka sama sekali tidak mengerti siapa dan apa tujuan melakukan hal seperti ini. I'll let you know when I figure it out. Kembali ke Predator, setelah menelusuri hutan, akhirnya dia menemukan jejak lendir yang biasa alien tinggalkan, dan jejak itu mengarahkannya ke selokan. Lalu di dalam selokan, Predator menemukan mayat-mayat yang sudah melahirkan bayi-bayi alien. Dengan cairan biru yang dibawanya, Predator kembali menguapkan mayat-mayat itu. Akhirnya, setelah menelusuri selokan lebih dalam, Predator tiba-tiba diserang oleh para alien. Tetapi dengan persenjataan yang lengkap serta kemampuan bertarungnya sebagai veteran, Predator ini pun berhasil membuat para kelompok alien kocar-kacir, hingga muncul seekor Predalien yang merupakan pemimpin para alien ini menghajar Predator hingga terpental. Lalu para alien pun melarikan diri dan menyebar ke seluruh kota, dan Predator lagi-lagi kehilangan jejak mereka. Kemudian serangan-serangan dari alien pun terjadi, dimulai dari kafe. Carrie dan seorang petugas kafe lainnya diserang oleh alien. Kejadian yang sama juga terjadi di sekolah Ricky, di mana Ricky dan Jesse yang sedang kencan tiba-tiba dilabrak oleh Dale, pacarnya Jesse. Di tengah pertengkaran mereka, alien pun muncul dan hendak memangsa mereka. Untungnya Ricky, Jesse, dan Dale berhasil melarikan diri, tetapi kedua teman Dale tidak bernasib sama. Kembali ke Predator, kali ini dia menemukan beberapa alien berada di sebuah lokasi pembangkit listrik dan menyerang salah satu pekerja di sana. Pertarungan pun terjadi setelah Predator tiba di lokasi itu. Tetapi kali ini Predator dibuat kerepotan oleh serangan-serangan alien sehingga terpaksa menembakkan lasernya yang tanpa disengaja mengenai salah satu trafo dan membuat seluruh kota menjadi gelap karena terputusnya aliran listrik. Keadaan pun semakin kacau ketika alien mulai masuk ke daerah perumahan warga, salah satunya rumah Kelly. Awalnya Molly melihat sesosok monster melalui night vision yang dihadiahkan ibunya. Tetapi tim dan Kelly tidak percaya hal itu, sehingga alien pun tiba-tiba muncul dan menyerang tim. See? No monster.
Merasa dalam keadaan tidak berdaya, tim meminta Kelly dan Molly untuk melarikan diri. Eddie mendapatkan bermacam-macam laporan, akhirnya mendatangi lokasi pembangkit listrik bersama Dallas yang sebelumnya bertemu di bar. Dan di lokasi pembangkit listrik, mereka bertemu dengan Ricky dan teman-temannya yang berhasil selamat dari kejaran alien. Ricky bingung ketika dia mencoba melaporkan hal ini kepada Eddie dan kakaknya, karena Ricky tidak mengetahui makhluk apa yang menyerangnya dan juga teman-temannya. Merasa aneh mendengarkan laporan Ricky, mereka semua pun mendatangi TKP yang merupakan kolam renang di sekolah Ricky. Tetapi di sana mereka tidak menemukan apa-apa. Hal ini dikarenakan sebelumnya TKP itu sudah dibersihkan oleh predator yang berhasil membunuh alien yang sedang melahap temannya Ricky dan menguapkan semua mayat-mayat di sana. Ketika Eddie dan Dallas masuk ke dalam ruangan ganti, mereka menemukan darah di mana-mana. Sepertinya telah terjadi pembantaian di sana. Eddie yang merasa tidak bisa untuk mengendalikan keadaan memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada pemerintah setempat agar bisa segera mendatangkan pasukan Garda Nasional untuk bisa membantunya. Di kafe, Darcy yang sebelumnya memiliki janji untuk bertemu dengan Carrie mendatangi kafe, tetapi di sana dia malah menemukan mayat Carrie yang baru saja melahirkan bayi-bayi alien. Sepertinya bayi-bayi ini lahir karena sistem reproduksi baru dari Predalien, yaitu memasukkan benih-benih ke dalam tubuh wanita untuk melahirkan bayi-bayi alien. Jadi mereka tidak perlu ratu alien lagi untuk bertelur. Hanya butuh satu wanita hamil saja sudah bisa melahirkan 3-4 alien sekaligus. Beralih ke Kelly dan anaknya Molly, mereka melarikan diri hingga tiba di sebuah kuburan. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria yang juga melarikan diri dari alien. Lalu di tempat itu juga ada predator yang sedang mengobati lukanya akibat pertarungan dengan alien. Pria itu marah ketika Molly membuat suara yang membuat predator mengetahui lokasi persembunyian mereka, tanpa menyadari bahwa pria itu sendiri yang sudah membuat keributan dan hendak menembak Molly dengan pistolnya. Predator yang mengetahui hal itu menganggapnya sebagai ancaman, dan seperti yang kita ketahui, predator akan membunuh semua makhluk yang dianggap mengancam. Kepala pria itu seketika meledak akibat tembakan laser predator. Sebenarnya di sini predator sudah mengetahui keberadaan Kelly dan anaknya Molly, tetapi predator tidak menyerang mereka karena predator tidak menganggapnya sebagai ancaman. Kembali ke tim Eddie, ketika mereka menuju ke kantor polisi, mereka bertemu dengan Darcy yang berhasil melarikan diri dari kafe. Dalam keadaan panik, Darcy melaporkan hal yang dilihatnya hingga membuat sang sheriff semakin bingung. Sebenarnya hal apa yang sedang dihadapi mereka? Karena makin banyak korban yang berjatuhan dan tim Garda Nasional juga belum tiba, Dallas menyarankan masing-masing dari mereka untuk mempersenjatai diri. Karena Dallas yakin walaupun mereka melarikan diri dari kota itu tanpa persenjataan apa-apa, mereka pasti tidak akan berhasil. Kemudian mereka menerobos masuk ke sebuah toko senjata api. Sambil mempersenjatai diri, Eddie mencoba kembali menghubungi tim Garda Nasional dengan menggunakan radio di toko itu. Dan akhirnya Eddie pun mendapat kabar yang melegakan, dikarenakan tim Garda Nasional sudah berada di lokasi. Tetapi sangat disayangkan, seluruh anggota pasukan yang baru saja tiba itu dibantai habis oleh para alien. Lalu tiba-tiba di dalam toko muncul 2 orang penjaga toko yang sejak tadi bersembunyi, ditambah Kelly beserta anaknya Molly yang baru saja tiba. Tetapi mereka tidak sadar kalau sejak tadi mereka diikuti oleh predator. Beralih ke sebuah scene di sebuah rumah sakit. Kali ini sasaran Predalien adalah para ibu-ibu hamil di rumah sakit itu. Awalnya Predalien mengintai bayi-bayi yang baru saja lahir. Kemudian setelah membunuh seorang suster, Predalien menuju ke ruangan ibu-ibu hamil dirawat dan memasukkan embrio-embrio alien ke tubuh salah satu ibu hamil di ruangan itu. Hal ini pun membuat seisi ruangan panik ketakutan. Hingga beberapa waktu kemudian, dokter yang bertugas mendatangi ruangan yang sebelumnya tempat merawat ibu-ibu hamil berubah menjadi sarang alien. Lalu dokter itu akhirnya tewas dibunuh oleh Predalien. Kembali ke toko senjata. Di sana Dallas yang mencoba menenangkan Kelly dan Molly tiba-tiba diserang oleh predator dan digantung di langit-langit ruangan. Lalu para alien pun muncul hendak menyerang Eddie, tetapi Eddie berhasil meloloskan diri dan alien itu pun tewas dibunuh oleh predator. Dallas mengajak teman-temannya untuk melarikan diri, dikarenakan alien-alien sudah mulai berdatangan untuk mengepung tempat itu. 2 orang penjaga toko senjata yang diajak melarikan diri malah memilih mengarahkan senjata ke arah predator karena dianggap mengancam
tembakan laser pun mengarah ke kepala mereka hingga mereka tewas. Lalu Dale yang mencoba melarikan diri malah tewas terkena cairan asam darah alien yang terkena tembakan laser Predator. Alien pun bermunculan untuk mengepung Predator veteran ini, tetapi semua berhasil ditaklukkannya. Sungguh kemampuan bertarung yang sangat luar biasa. Tim Eddie dan Dallas melarikan diri ke lokasi pasukan Garda Nasional. Di sana mereka tidak menemukan satu orang pun anggota tim Garda Nasional. Yang tertinggal hanya persenjataan dan mobil-mobil tempur mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka memanfaatkan senjata-senjata yang ditinggalkan oleh pasukan Garda. Kali ini, Eddie kembali mencoba menghubungi pimpinan dari pasukan Garda Nasional untuk meminta bantuan mengevakuasi warga yang masih bertahan hidup. Lalu Kolonel Steve dari pasukan Angkatan Darat yang kebetulan sedang memantau penyebaran alien lewat satelit menjawab panggilan itu. Karena semua jalur darat tidak aman, maka Steve menawarkan angkutan udara yang akan segera dikirim ke sana dalam waktu 30 menit. Kelly yang sudah berpengalaman dalam menggunakan alat-alat tempur militer mengajak semuanya untuk naik ke mobil panser milik pasukan Garda dan mereka akan menuju ke Gilliam Circle yang merupakan pusat kota di mana mereka akan dijemput oleh angkutan udara. Di toko senjata, akibat pertarungan dengan para alien, senjata andalan Predator pun rusak. Kemudian dia menggantinya dengan sebuah pistol laser yang ditemukannya di kapal antariksa yang jatuh. Lalu dia mencoba mencari lokasi alien-alien lain menggunakan teropong yang dilengkapi di helmnya. Dan dia menemukan beberapa aliens berada di rumah sakit. Kembali ke tim Eddie dan Dallas. Tiba-tiba Kelly menghentikan pansernya dan memberikan sebuah asumsi bahwa Kolonel Steve sudah membohongi mereka. Karena kan Gilliam Circle adalah pusat kota yang sudah menjadi kemungkinan besar bahwa mereka akan dikepung di sana. Terjadi sedikit perdebatan tentang penjemputan oleh pasukan militer, dan akhirnya mereka memilih jalan yang berbeda. Ada sebuah truk yang datang membawa sekelompok warga yang masih bertahan hidup, dan mereka juga menuju ke titik penjemputan yang sudah diumumkan Kolonel Steve lewat radio. Eddie dan Darcy memutuskan untuk mengikuti truk itu dan menuju ke titik penjemputan. Sedangkan Dallas, Ricky, dan Jesse memutuskan mengikuti saran Kelly menggunakan helikopter yang berada di rumah sakit untuk menyelamatkan diri dari kota itu. Sesampainya di rumah sakit, Dallas menjelaskan bahwa keselamatan Kelly harus lebih diprioritaskan dikarenakan hanya Kelly yang bisa menerbangkan helikopter. Di dalam rumah sakit, mereka menemukan mayat di mana-mana. Sepertinya rumah sakit ini juga menjadi sarang alien yang lebih menyedihkan. Banyak ibu-ibu hamil yang kehilangan nyawa serta bayinya yang berubah menjadi bayi alien. Ketika mereka menaiki tangga darurat menuju ke atap, tiba-tiba salah seorang dari mereka, yaitu teman kerjanya Ricky, berhasil ditangkap dan dibunuh oleh alien. Tetapi Dallas dan Ricky berhasil menembak mati alien itu. Jesse yang menyaksikan salah seorang dari mereka dibunuh oleh alien merasa panik dan melarikan diri lewat pintu darurat menuju ke salah satu lantai di rumah sakit. Di ruangan lain di rumah sakit, pertarungan sengit pun terjadi. Predator yang baru saja tiba sudah diserang oleh Predalien. Karena merasa kesulitan untuk mengalahkan Predator, Predalien memanggil saudara-saudaranya untuk mengepung Predator. Dan hasilnya sama saja. Sepertinya Predator ini terlalu kuat. Bahkan setelah mengalami serangan bertubi-tubi, dia masih tetap bisa membantai setiap alien yang datang menyerangnya. Hingga akhirnya tanpa disengaja senjata semacam shuriken milik Predator mengenai Jesse, dan Jesse pun seketika tewas tertancap di dinding. Melihat hal itu, Ricky pun mengamuk dan menembaki Predator menggunakan senjata mesin. Tetapi seperti yang kita tahu, saat bertempur Predator menggunakan armor yang membuat tembakan Ricky menjadi sia-sia. Lalu seekor alien muncul dan mendorong Predator hingga jatuh ke dasar ruangan lift. Ricky yang sedang lengah dan terpukul atas kematian Jesse pun tiba-tiba diserang oleh Predalien. Tetapi Ricky masih hidup dan dibantu oleh kakaknya untuk menuju ke atap. Sesampainya di atap, ternyata semua alien telah berkumpul dan mengepung mereka. Lalu Dallas menggunakan senjata laser milik Predator yang dijatuhkan saat Predator bertarung melawan alien. Di tempat lain, Eddie dan beberapa warga yang bersamanya juga dikepung oleh alien. Dan dugaan Kelly benar bahwa tidak mungkin tim militer menjemput mereka di pusat kota. Eddie berusaha menghubungi kembali Kolonel Steve, tetapi Kolonel Steve menjelaskan bahwa timnya akan sampai sesaat lagi. Padahal sebenarnya yang dikirim bukan tim evakuasi, melainkan pesawat pengebom. Kita kembali ke tim Dallas. Kali ini Dallas bisa sedikit mengendalikan keadaan. Dengan bantuan senjata laser milik Predator, para alien yang mengepung mereka berhasil dimusnahkan dan membuat Ricky, Kelly, dan juga Molly berhasil menaiki helikopter. Hingga akhirnya Predator datang dan menghabisi alien-alien yang tersisa.
Tanpa pikir panjang, Dallas pun memanfaatkan hal itu untuk melarikan diri dengan helikopter. Akhirnya, pertarungan epik pun terjadi antara Predator versus Predalien, 1 lawan 1. Tanpa menggunakan senjata laser, kali ini Predator hanya menggunakan pedang di tangannya, dan Predalien menggunakan tombak di ekornya. Pertarungan berakhir dengan imbang, keduanya terbunuh dengan tusukan di bagian rahang alien oleh Predator, dan bagian punggung Predator ditikam dengan tombak pada ekor Predalien hingga menembus ke dadanya. Sebuah pesawat tempur pengebom melewati lokasi Eddie dan para warga yang bersamanya. Hal ini menandakan pupuslah semua harapan mereka. Sebuah bom dengan daya ledak yang sangat besar dijatuhkan di tengah-tengah mereka dan memusnahkan seluruh penduduk kota Garrison serta para alien di kota itu. Ledakan ini juga membuat helikopter yang ditumpangi tim Dallas mengalami guncangan hebat sehingga jatuh di daerah perbatasan kota. Tetapi Dallas dan timnya selamat, dan ketika mereka sadar, mereka sudah dikepung oleh pasukan militer dan meminta menyerahkan senjata mereka. Para pasukan militer menjelaskan bahwa tim medis akan segera datang. Lalu scene ditutup dengan dibawanya senjata Predator yang diserahkan oleh Dallas kepada pihak militer. Ternyata senjata Predator itu diserahkan kepada seorang wanita dengan sebutan Nona Yutani. Yap, Weyland Yutani berada di balik ini semua, termasuk perintah pengeboman yang dilakukan oleh para militer. Dan tamat. Bagaimana pendapat kalian tentang alur cerita Alien versus Predator Requiem? Apakah menarik? Teori yang saya dapatkan di film ini adalah Predator datang sebagai pelindung di sini, tetapi dia tidak ingin eksistensinya diketahui. Apalagi di film EVP, dia dianggap sebagai dewa. Atau mungkin juga dia menyembunyikan dirinya karena tidak ingin tertangkap dan menjadi penelitian manusia. Sama seperti tujuan Peter Case di film Predator 2. Di sini saya juga menemukan kebenaran bahwa Predator tidak menyerang wanita, anak-anak, ataupun lansia. Terbukti Kelly dan Molly yang melarikan diri tidak diserang oleh Predator karena tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Dan sebenarnya Dallas juga tidak diserang, hanya saja dijadikan umpan untuk memancing alien keluar. Dan kalau dilihat lagi, pada saat Dale diserang oleh alien, Predator mencoba menyelamatkannya, tetapi nasib buruk menimpanya karena darah alien mengenai wajahnya hingga membuat kepalanya melepuh. Mengenai asal mula Predator dan kaitannya dengan engineer masih belum dijelaskan di sini. Hanya saja pada awal film kita sempat ditampilkan sebuah planet yang berperadaban maju, yaitu tempat asal sang Predator veteran. Tetapi masih belum bisa dipastikan apakah itu memang tempat tinggal ataukah hanya pangkalan militer saja. Mungkin saja akan kita temukan di film selanjutnya. Hal yang lain yang menjadi misteri adalah mengapa Predalien yang memegang kendali sistem reproduksi, dan apakah yang dilahirkan itu anak-anaknya. Kalau memang anak-anaknya, kenapa yang lahir malah bayi alien, bukannya seharusnya Predalien? Nah, teori saya adalah Predalien ini membawa embrio-embrio alien yang seharusnya dibawa oleh larva. Mungkin saja dia mengambilnya dari kapal antariksa yang jatuh, karena di awal film yang menyebabkan kapal antariksa Predator jatuh adalah Predalien. Jadi mungkin saja Predalien mengambil embrio ini untuk dibawa di dalam tubuhnya, dikarenakan larva-larva alien tidak bisa bertahan lama jika berada di luar telur mereka. Dan masih banyak teori-teori lain yang akan saya jelaskan di film selanjutnya. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, ataupun mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah, pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana untuk menambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan menjadikannya sebagai sarana untuk pembulian dan menciptakan permusuhan. Baik, sekian dulu videonya dan dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!